Tahukah setiap problema adalah a golden opportunity atau kesempatan emas untuk Allah mengerjakan sesuatu yang supranatural. Di dalam setiap kutuk adalah kesempatan untuk Allah memutar baliknya jadi berkat. Ya. Di dalam segala kemustahilan itu kesempatan untuk lihat mujizat. Tiap-tiap orang dalam kesukaran itu, setiap orang itu punya potensi menjadi kesaksian indah. Bagaimana Allah mengeluarkan mereka dari problema. Kami tidak ingin meninggalkanmu selama-lamanya. Kau satu-satunya gunung batu. Tiada yang lain selain Engkau ya Tuhan. Ajari kami taat dan setia di setiap langkah kehidupan kami. Sebab Engkau pemberi berkat. Engkau pengasih dan penyayang. Kami tidak kekurangan apa-apa. Sebab Engkaulah gembala kami yang agung. Bahkan di dalam lembah kemustahilan kami tetap percaya bahwa Allah kami sanggup mengangkat kami. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabdamu, sembunyikan hamba di balik salibmu, berkati keluarga saat teduh. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Tahukah Anda bahwa kesaksian Anda yang terbesar itu akan berasal dari permasalahan Anda terbesar juga? Your greatest test could become your greatest testimony. Kemenangan terbesar biasanya dimulai dari sebuah lembah kekelaman. Karena itu jangan Anda cepat kecewa, jangan lari dari masalah. Saya beri Anda satu firman yang Tuhan taruh di hati saya. Hikmat Adulam. Cerita sangat terkenal tentang Daud lari dari masalah hidup yang menekan. Dia diburu seperti hewan. Ada orang-orang yang mau membunuhnya. Dan dia kumpul dengan para pecundang-pecundang, penakut-penakut. Orang-orang yang gagal total hidupnya. Tapi Tuhan bisa mengubah sesuatu yang minus menjadi plus. Bukankah itu makna salib Yesus? Salib itu kan juga tanda plus ya kan? Daud di Gua Adulam, 1 Samuel pasal 22, ayat 1-5 bunyinya. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab. Dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Hikmat Adulam begini, kita akan memetik hikmat Allah. Khususnya bagi Anda, keluarga Saat Teduh Bersama yang sedang di dalam masalah. Jikalau ada di antara kita dalam lembah, kita benar-benar terhimpit, terjepit. Ini Saat Teduh Bersama kali ini, sungguh-sungguh akan menjadi rema yang mengeluarkan Anda dari lubang setan itu. Tapi mari kita tahu kehendak Tuhan dan apa yang merupakan janji Roh Kudus bagi orang-orang yang sedang di dalam persoalan. Pertama-tama ayat pertama, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam, berhenti dulu. Daud memang gak bisa kemana-mana, coba pikirkan. Daud tidak bisa pulang ke rumah, rumahnya udah dikepung. Raja Saul tahu alamatnya. Saul yang mau memburu dan membunuh Daud itu, dia sangat hafal, sangat familiar dengan keluarganya. Dia tahu bahwa Daud itu anak Isai. Bahkan seluruh family keluarganya sedang dalam bahaya. Gimana tidak kalau ditargetkan, kalau dimusuhi oleh orang nomor 1 di negeri itu. Daud juga gak bisa pergi ke istana seperti dulu sedia kala. Dia dulu kan kerja di sana. Ke istana berarti bunuh diri. Dia juga gak bisa pergi ke Samuel, jalannya terlalu jauh, di perjalanan dia bisa dibunuh. Dia bisa aja ditangkap sama musuh. Banyak orang ingin mengkhianati dia, apalagi kalau pada kepalanya ada bounty, sudah ada harga. Siapa yang bisa laporkan Daud di mana, dapat reward atau dapat upah, dapat pahala dari raja. Daud gak bisa pergi ke Ramah, tempat tinggal Samuel, mentornya. Lalu Daud harus pergi kemana? Inilah perasaan yang sangat-sangat tidak enak. Ketika kita maju kena, mundur kena. Perasaan yang paling tidak nyaman itu apa?
We don't know what to do. Kita tidak tahu harus pergi ke siapa, harus berbuat apa. Tapi waktu kita seperti itu, tetap tinggal di tempat. Berdiamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Kalau kita nggak tahu mau melangkah kemana, jangan melangkah kemana-mana. Tetap di sana dan setia. Makan semua pil pahitnya. Nikmati prosesnya yang sama sekali tidak nikmat itu. Karena daripada kita membuat keputusan yang gegabah dan membuat hidup kita mundur beberapa langkah, yang tadinya udah nol nih, nol besar, nol kecil, tiba-tiba jadi minus. Kalau kita belum bisa lihat plusnya dalam situasi kita, mending jangan kau buat situasimu lebih buruk. Tidak berbuat apa-apa lebih baik daripada berbuat sesuatu yang merugikan. Kalau kita tidak tahu harus berbuat apa, berbuat sesuatu, masuklah dalam hadirat Allah. Lalu Daud pergi dari sana, lalu malah begini lagi. Dia melarikan diri. Kok lari? Tidak masuk ke dalam rencana Tuhan, malah justru menjauhi. Sebenarnya Adulam bukan bagian dari rencana Allah. Kita lihat di ayat 5 tadi yang kita baca kan, nggak usah dibuka dulu. Kan akhirnya dikoreksi sama Nabi. Kamu jangan di sini. Ngapain nggak kalian di sini? Pergi kembali ke tanah Yehuda. Berarti Adulam bukan rencana Bapa. Tapi bagaimanapun juga Roma 8 terjadi. Tuhan bekerja sama dalam keputusan baik kita maupun keputusan buruk kita. Asal hati kita bertobat. Dan asal hati kita sungguh-sungguh berserah. Tuhan sanggup tuntun kita dari sana. Bahkan dari lembah salah ke jalan kebenaran lagi oleh karena namanya. Adulam pun menjadi a beautiful story. Menjadi a beautiful mistake, menjadi sebuah kesalahan yang jadi indah. Jangan sengaja tapi ya berbuat salah, jangan mencobai Allah. Jangan buang-buang waktu. Tapi kalau kita memang sudah terlanjur salah, berbaliklah kepadanya. Dia sanggup untuk memakai kesalahanmu itu untuk mendatangkan kebaikan. Dan begitulah cerita gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, saudara Daud, seluruh keluarga termasuk papa mama, Isai, mamanya Daud, papa mama, koko-kokonya Daud kan paling bungsu ya kan? Pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Sebenarnya lucu ya. Dulu kakak-kakak Daud itu menganiaya dia, tahu nggak ceritanya? Waktu dia datang ke medan perang di mana ada Goliat yang olok-olok bangsa Israel. Dia dihina sama kakaknya sendiri. Ngapain kamu di sini? Itu lu sana gembalakan mbek kambing dombamu yang berapa ekor itu. Sekarang mereka datang minta tolong sama dia. Roda itu bisa berputar ya. Kadang kita di atas jangan sombong. Kalau kita di bawah jangan minder. Jangan putus asa. Orang dulu yang aniaya kita. Sekarang juga dalam masalah. Orang dulu yang bully. Sekarang satu persatu datang. Satu persatu menjadi pasien kita. Tapi hari ini kalau kita diangkat Tuhan, jangan angkuh, jangan arogan. Sebab kalau Tuhan bisa merendahkan, Tuhan bisa meninggikan, berarti Tuhan juga bisa merendahkan. Nah hari ini yang merasa aku kok direndahkan terus, jangan marah, jangan emosi, jangan kepahitan, semakin terpuruk. Belajar percaya sama Tuhan, belajar melayani maksud Allah di dalam lembah. Saya percaya kok, nasibmu akan berubah. Jika Allah yang membuka pintu, siapa yang menutupnya? Kalau Tuhan yang mengangkatmu, siapa yang merendahkanmu? Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, ayat 2. Setiap orang yang dikejar-kejar hutang piutang. Setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. 400 orang kelihatannya banyak, tapi semua pecundang, apa gunanya? Orang-orang yang bersama dengan Daud, semua jatuh di salah satu kategori ini, yaitu kalau enggak mereka dalam kesukaran, ya mereka dikejar-kejar hutang piutang. Orang-orang yang nggak beres masa lalunya dan juga belum selesai masalah hidupnya. Orang-orang yang masih belum melakukan sesuatu. Ya, orang-orang yang masih dikejar tukang piutang, berarti orang-orang yang masih berutang. Orang-orang yang belum komplit, belum lengkap, yang masih minus, bukan hanya uang, mungkin karakternya. Mungkin masih ada orang-orang yang di dalam posisi harus mengembalikan sesuatu kepada sesamanya, kepada tetangganya. Bukan orang-orang yang Anda bisa harapkan, bukanlah seseorang yang bisa membantu Anda, malah justru membebani ya, justru jadi beban,
Mereka yang bukan jadi bagian dari solusi, tapi bagian dari problema. Ini orang-orang benar-benar gak bisa menambahi sesuatu. Mengurangi malahan. Mereka bukan nilai plus bersama dengan Daud. Mereka nilai minus di samping Daud. Daripada orang-orang kayak gini yang masih perlu makan, Daud harus berburu. Kalau dia berburu sendiri, dia bisa makan sendiri, bisa kenyang. Tapi sekarang harus kasih makan 400 mulut dulu. Baru dia sebagai pemimpin makan terakhir. Bukannya justru jadi repot hidupnya. Jangan takut repot dan juga jangan keberatan kalau direpotkan orang. Karena justru di dalam semua yang saya sebut ini, ada yang namanya pelayanan Kristus. Yesus dekat sama orang-orang yang mau memimpin orang-orang yang bermasalah. Dan resources sumber daya Allah itu bagi orang-orang yang mau melayani. Jangan takut repot lah. Sebab di balik masalah yang besar, ada kesempatan yang besar pula. Coba baca ya. Kalau Anda baca di sini, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Anda bacanya apa? Orang dalam kesukaran. Saya bacanya adalah kesempatan Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Mengeluarkan mereka dari kesukaran yang besar. Kalau kita melihat ini, hanya lihat lubangnya, bukan lihat pada donatnya. Kita lihat hanya pada kesukarannya. Saya melihat kesempatannya. Kesempatan Tuhan bekerja, tahukah setiap problema adalah a golden opportunity atau kesempatan emas untuk Allah mengerjakan sesuatu yang supranatural. Di dalam setiap kutuk adalah kesempatan untuk Allah memutar baliknya jadi berkat. Ya. Di dalam segala kemustahilan itu kesempatan untuk lihat mujizat. Tiap-tiap orang dalam kesukaran itu, setiap orang itu punya potensi menjadi kesaksian indah. Bagaimana Allah mengeluarkan mereka dari problema. Daud melihat bahan mentah. Dia melihat materi, suatu material untuk sebuah mujizat yang bisa terjadi. Orang melihat sebagai problema, Daud melihatnya sebagai opportunity. Makanya dia jadi pemimpin atas orang-orang ini. Karena dia beriman. Dan karena dia beda. Yang pecundang hari itu ada 400 orang. Bukan 401. Satu itu adalah Daud. Dia beda sendiri. Dia jadi leader mereka. Makanya kita harus beda. Mata kita itu loh harus penuh dengan iman. Jangan lihat apa yang setan bisa lakukan. Berharaplah pada Tuhan. Pandanglah dengan iman. Bayangkan apa yang Yesus sanggup lakukan dalam situasi hidupmu, dalam situasi orang itu. Kau lihat orang dalam kesukaran, bukan demikian yang saya lihat. Saya melihat orang yang segera akan keluar dari kesukaran itu oleh mujizat. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, bukankah berarti ada lobang? Saya melihat Tuhan akan menutup lobang itu dengan dahsyat. Setiap orang yang sakit hati, berarti ini orang-orang yang benar-benar sudah dikecewakan dan kepahitan. Saya melihat perubahan hati yang mungkin terjadi. Orang yang paling sakit hati itu, kalau terjamah, dia bisa menjadi orang yang paling loyal dan setia kepadamu dan kepada Kristus. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Tuhan itu tidak tergesa-gesa keluarkan kita dari masalah. Karena semua indah pada waktunya. Tapi jangan lupa ketika dalam masalah, apa yang menjadi maksud Allah? Kalau keluar dari masalah saja, itu semudah membalikkan telapak tangan bagi Tuhan. Tapi Tuhan mengendaki selama kita dalam masalah itu, kita berubah. Dan orang lain berubah ke arah yang baik, ke arah Kristus karena kita. Nah itu jangan lupa, itu yang disebut dengan tujuan ilahi di dalam setiap persoalan hidup. Di balik setiap problema, ada yang namanya visi dari Tuhan. Dan visi dari Tuhan itu selalu mencakup perubahan hati seseorang. Tahukah bahwa di dalam setiap tekanan itu ada urapan yang Tuhan sediakan. Kalau enggak, kita pasti enggak tahan. Dan urapan itu enggak tentu langsung mengubah situasi kondisi hidup kita.
Tapi urapan itu pasti akan mengubahkan seseorang. Yang Tuhan ubah itu manusianya. Nanti manusia itu akan mengubah keadaannya. Dan kalau dia nggak sanggup, mujizat Tuhan yang akan mengadakan. Tapi urapan itu bukan untuk mengubah sikonnya. Pengurapan yang Tuhan sediakan di dalam setiap persoalan hidup itu adalah untuk mengubah orang-orang di sekeliling kita. Waktu kita masuk dalam masalah itu, pertanyaannya bukan kapan keluar. Setiap masalah itu ada masa kadaluarsanya. Ada expiry date-nya. Jangan glory, jangan terlalu merasa gimana kalau kita keluar dari masalah. Sebab kita akan masuk lagi ke dalam masalah yang baru. Pertanyaannya adalah setiap kali kita keluar dari satu masalah, kita berubah menjadi seperti Kristus tidak? Orang lain yang bersentuhan dengan kita sedang dalam masalah itu, ketika kita masih ada di situ, mereka itu berubah menjadi seperti Kristus gara-gara kita atau tidak? Atau mereka justru jadi semakin dongkol sama kita? Atau hati kita semakin jahat ketika keluar dari masalah? Kita semakin kecewa sama Tuhan? Tahu nggak? Cara terburuk untuk lari dari Tuhan itu apa? Meninggalkan Tuhan sama sekali. Berapa banyak orang bahkan menjual Kristus di saat dia dalam masalah hidup atau saat dia kebingungan ketika berada di bawah. Bukannya justru kita waktu berada di bawah sana, kita harus tambah membuktikan bahwa kita milik Tuhan. Ayat 3, dari sana Daud pergi ke Mispah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab. Coba ingat ya kata Moab ya, nanti saya akan bahas. Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, dititipin di situ. Sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Jadi Daud titipkan mereka. Kita lihat ayat 4 dulu. Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Gini, Daud kan nggak tahu mau kemana kan, karena dia dalam pelarian. Dia bawa 400 orang itu semua prajurit tentara, jadi bisalah. Atau mungkin bukan prajurit tentara, bahkan preman. Dan Daud bawa mereka, enggak masalah, mereka lincah. Tapi kalau bawa orang tua, papa mama, itu orang tua. Apalagi kita tahu orang tua Daud udah lanjut usia. Daud itu anak ke-8, bungsu sekali. Bayangin coba papanya itu usia berapa. Jadi dia titipin papa mamanya, tapi ironis sekali dititipin ke sebuah bangsa asing. Yang sebenarnya orang-orang Israel anti sama mereka. Karena mereka ini keturunan incest atau mereka dianggap keturunan haram. Mereka itu adalah hasil persetubuhan Lot dengan anaknya sendiri, putrinya sendiri, yaitu kaum Moab, kaum Amon. Dan orang Moab ini sebenarnya adalah musuh Israel. Tapi Daud titipin di situ, mungkin pikirannya ya logisnya. Supaya Saul nggak bisa nyampe ke sana. Mau ke sana pun takut kalau dia mau culik keluarganya. Karena mau nggak mau harus perang kan. Karena memang sudah musuh bebuyutan sama Moab. Jadi Daud kira taruh di situ mungkin aman. Dan Daud netral. Jadi Raja Moab menganggap oke lah kalau Daud. Saul itu musuhnya. Jadi Daud titipkan di situ. Karena orang-orang Moab juga tahu Daud ini diburu-buru sama Saul. Jadi dia nggak mungkin memusuhi kami. Dia tahu bahwa Daud itu sedang dalam masalah. Jadi di anggapan mereka, Daud bukan musuh kami. Karena dia musuhnya Israel, dia musuhnya Saul. Padahal Daud tidak memusuhi Israel sama sekali, Daud itu cinta umat Allah. Tapi ini menjadi advantage atau keuntungan, Daud titipkan anak orang tuanya. Di sini sampai di sini, Saul tidak akan menjangkaunya. Nah, yang interesting ya waktu saya renungkan adalah, tahukah Anda bahwa nenek buyut Daud, makconya, great grandmothernya Daud adalah Ruth, orang Moab. Yang menikah sama Boas itu loh. Turun Daud. Jadi zaman dahulu Naomi sebagai orang Israel menunjukkan kebaikan pada seorang Moab yang tiada lain adalah menantunya sendiri. Mereka pulang ke Bethlehem, ketemu sama Boas. Boas orang Yahudi, tulen sekali orang Bethlehem. Dia menikahi Ruth, mencintai Ruth. Karena Ruth memang sudah terlebih dahulu menerima Tuhan Allah Israel. Dia berkata pada Naomi, Allahmu Allahku, umatmu umatku. Dia sudah jadi lahir baru lah ya. Kalau gitu kira-kira bahasa perjanjian baru.
Nah, karena ada orang-orang Yahudi yang menunjukkan kebaikan, orang-orang Israel yang menunjukkan keramahan, penerimaan kepada orang Moab yang satu ini, tidak heran nantinya tabur tua itu ada. Waktu kali ini seorang Israel, seorang Yahudi dalam masalah, Daud dan keluarganya, orang Moab menerima mereka dengan keramahan. You see, perbuatan baikmu itu nanti yang menua itu turun-temurun. Akar rohani itu ada dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita itu jahat sama orang. Karena nanti itu ada hukuman setimpal. Bukan hanya di akhirat tetapi di hidup ini juga. Karena dahulu orang Israel itu menunjukkan kebaikan kepada Rut. Suatu hari orang Moab pun menunjukkan kebaikan kepada Daud. Jadi indah ya. Makanya itu taburlah yang benar. Bukan hanya itu saja, ya. Waktu Daud mengantarkan orang tuanya ke negeri Moab, di situ mereka sedang, saya yakin Tuhan juga pasti akan memberkati orang-orang ini. Daud adalah hamba Allah. Daud adalah seorang raja pilihan. Di atas kepalanya ada urapan. Dia seorang anak Tuhan. Apalagi dia bukan orang, dia adalah seorang yang tidak bersalah. Ya, dia disalahi ya. Masa si Tuhan itu akan berutang budi? Tuhan pasti akan memberkati orang-orang yang memberkati kita. Pasti. Saya yakin mereka yang menerima orang tua Daud dan menjaganya selama masa pelarian Raja Daud ini. Orang-orang ini pasti akan mengecap berkat. Ayat 5, ayat terakhir. Tapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Diusir dari Adulam. Diusir pula, jangan kau bersembunyi di mana-mana, di Moab lah. Kau kira kau aman. Mungkin gitu kira-kira bahasanya. Nabi Gad berkata, apakah Anda mengira bahwa tempat teraman adalah jauh dari musuh? Apa tempat amanmu? Banyak uang? Banyak teman? Banyak koneksi? Pendidikan yang tinggi? Kepandaian, kepintaran, pengalaman masa lalu? Jangan kau harapkan. Itu gak aman semuanya. Ada apa-apa tidak bisa menolong Anda. Karena itu Nabi Gad memberitahu kepada Raja Daud, kamu jangan tinggal di kubu gunung itu. Adulam bukan kehendak Allah. Jangan terus lari, jangan bersembunyi. Tahu nggak, saran Gad ini sangat bahaya. Tapi dia berkata, pulanglah ke tanah Yehuda. Nah Yehuda itu kan bukannya justru di daerah, itu kan daerah pemerintahnya Raja Saul yang hendak membunuhnya. Pulanglah ke tanah Yehuda. Tapi Daud langsung nurut loh. Daud ngerti, dia ngeh, dia paham maksud Allah. Dia tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki dia lari. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Hutan Keret yang ada di daerah Yehuda. Dia masuk ke dalam radius musuh. Dia berada kembali ke negeri. Di bawah radarnya Saul. Tapi Tuhan hendak berkata, tempat teraman. Tuhan ngomong gini sama Daud lewat profesi, lewat nubuatan Nabi. Maksud Tuhan begini, tempat teraman di hidupmu adalah di mana kau kuutus. Di poros kehendak Allah, di mana Tuhan kehendaki, tempat itu yang paling safe for you and me. Itulah akhirnya Daud nurut. Dan dari situ akhirnya sisanya adalah sejarah. Bagaimana Allah mengangkat dia menjadi Raja Israel. Dan dia berhasil memerintah dan mengalahkan musuh-musuhnya. Keluarga Saat Teduh bersama, ingatlah bahwa pengertian kita itu gak tentu benar. Percayalah kepada Allah dengan segenap hati. Percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Di hidup ini ada banyak rasa aman palsu. Damai pun banyak KW-nya, banyak rasa palsu. Damai, rasa damai yang palsu, oh tenang. Gak usah cari Tuhan. Orang tertentu mendengar musik-musik seperti musik-musik New Age atau apa. Ya, musik-musik yang sifatnya menenangkan. Merasa seperti damai, tapi itu bukan damai dari Tuhan. Bolehlah tenang mendengarkan musik tertentu. Tapi damai yang sejati tidak bisa lari. Dia selalu bermula dari hubungan kita dengan Yesus Kristus. Dan selalu dimulai dengan kita percaya dan hidup dalam janji-janji Allah.
Damai itu tidak ditemukan kecuali di dalam Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus utus, nurut. Kalau Roh Kudus taruh kita di sana, sekalipun tempat itu susah, itu tempat terbaik untukmu. Itu tempat teraman. Sekalipun kita dikepung musuh, kita disuruh kembali ke gudang, ke gua singa seperti Daniel itu. Tempat itu ada Tuhan. Sekalipun kita harus kembali, ya kita harus masuk ke dalam perapian yang dipanaskan 7 kali 70. Seperti yang dialami oleh 3 orang Yahudi, Sadrak, Mesak, Abednego itu. Maka jangan kau heran, di tungku api yang begitu luar biasa yang akan menghanguskan siapa saja. Bukan 3 yang masuk ke sana, ada orang keempat yang terlihat berjalan-jalan bersama dengan mereka. Tuhan akan berada di tengah-tengah masalahmu bersama dengan engkau dan aku. Di situ, di dalam lembah kekelaman, lembah perkabungan, Tuhan ada di sana. Jangan tinggalkan Tuhan, karena orang yang tinggalkan Tuhan itu sebenarnya adalah bodoh. Karena dia kira dia aman, justru dia dalam bahaya neraka. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang saat ini saya kasihi, saya minta Anda untuk memetik hikmat di Adulam ini. Ada 5 ya saya kasih, nggak tanggung-tanggung, Anda bisa catat. Hikmat apa yang kita bisa dapatkan? Yang pertama, jangan lari dari masalah, tapi hadapi bersama dengan Allah. Yang terburuk yang bisa Anda lakukan di poin pertama adalah Anda meninggalkan Tuhan sama sekali. Atau Anda betul-betul Anda sungguh-sungguh menyangkali Tuhan dan memilih untuk tidak jadi orang Kristen lagi. Jangan lari. Lebih baik kita tidak makan daripada kita binasa. Lebih baik kita masih ngos-ngosan bayar tagihan atau bayar uang sekolah anak atau bayar uang pendidikan sendiri daripada kita sekolah tinggi-tinggi tetapi akhirnya kita kehilangan Tuhan. Buat apa seorang memperoleh seluruh dunia, kata Yesus, kalau dia kehilangan nyawanya, if you lose your life, kalau kita akhirnya dilempar ke dalam lautan api. Oleh karena nama kita tidak lagi tertulis dalam kitab kehidupan, pernah tertulis sana, kita sendiri menghapusnya. Jangan sangkali Tuhan. Ingat Yudas, Petrus nyaris, tetapi dia kembali, dia menyesal. Jangan lari, karena lari tidak membuatmu lebih beruntung. Mungkin diuntungkan secara materi, atau mungkin ada sebuah jalan pintas, rasanya damai semu. Tapi kalau engkau lari dari Tuhan, kau tidak punya apa-apa lagi. Saya juga bicara kepada orang-orang yang mungkin berada di bagian tertentu di Indonesia ini yang sekarang banyak sekali Exodus yang meninggalkan Kristus. Don't do that, jangan lakukan itu. Nggak worth it. Yesus itulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Jangan lari dari masalah. Lebih baik di dalam masalah bersama dengan Tuhan. Itu pun belum tentu. Sebab saya percaya Tuhan sanggup mengeluarkan kita dari segala masalah. Katakan, amin. 2, dalam masalah besar ada kesempatan yang besar pula. Ayo kita ganti mata kita. Ganti bola mata ini dengan iman. Pandang itu. Jangan pandang mereka orang-orang yang dikejar hutang, sakit hati. Pandang kesempatan dan kemungkinan dari Tuhan yang bisa terjadi. Oh Tuhan, pakailah masalahku Tuhan. Pakailah ujian imanku. Ujian imanku terbesar akan menjadi kesaksianku terbesar pula. Ayo GR dulu dengan Tuhan. Damai itu akan menguasai hatimu kalau kita bisa melihat dengan cara demikian. Ada sukacita. Nomor 3, kita diurapi untuk mengubahkan manusia di sekeliling kita. Jangan nafsu hanya keluar dari masalah. So pasti akan terjadi. Sebab setiap masalah ada tanggal kadaluarsa. Tetapi kita harus ngerti dulu waktu kita di dalam masalah itu, urapan itu mengubahkan kita. Dan urapan itu mengubahkan orang-orang yang bersentuhan dengan kita. Itulah tujuannya. Ingat kau diurapi sekalipun di dalam problema. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita sudah berbuat salah, minta maaf minta ampun sama Tuhan. Tuhan tuh gak pendendam kok. Tuhan ingat kita ini debu dan tanah, Mazmur 103. Tuhan itu mengampuni kita dan menjauhkan dosa kita sejauh timur dari barat. Nomor 4. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati kita. Lihat orang Moab. Kalau kita memberkati dulu, kita pun akan diberkati. Mungkin keturunan kita yang akan merasakannya. Gak apa-apa kan? Kalau kita cinta anak cucu kita. Tapi saya percaya orang yang memberkati Daud, Tuhan akan memberkati dia. Makanya itu musuh Daud yang dibinasakan di zamannya itu Filistin.
Orang-orang Moab bisa hidup dengan baik lah. Kalau mereka nggak cari gara-gara. Tuhan ada berkat tersendiri. After all, bukankah mereka juga keturunan Lot? Tapi nggak mungkin orang itu memberkati kita, memberkati orang benar, memberkati orang yang diurapi, memberkati orang yang punya yang mengandung misi dan visi Tuhan. Apalagi memberkati orang yang tidak bersalah. Masa mungkin sih orang itu kehilangan upahnya? Orang memberikan secangkir air sejuk pada seorang nabi pulang membawa upah nabi kok. Kita nggak perlu memanipulasi, nggak perlu motivasi. Itu udah otomatis terjadi karena Tuhanmu itu adil. Dan Tuhanmu itu murah hati. 5. Tempat teraman di dunia mau tahu di mana? Bukan jauh dari musuh. Kalau perlu ke depan medan perang, yang paling sengit pelurunya desang-desing. Tapi kalau Tuhan taruh Anda di sana, itu profesimu, tempat itu paling aman bagi Anda. Tempat teraman di dunia ini adalah di mana Tuhan mengendaki kita. Ini hikmat dari Adulam yang kita harus terapkan. Ya, 5 ini dicatat, direnungkan, dilakukan. Oh, luar biasa. Adulammu gak akan tahan lama. Sebab yang tahan lama nanti adalah tanah perjanjian. Haleluya. Roh Kudus suruh saya doakan untuk orang-orang yang hari-hari ini bimbang sama batu penjuru, sama fondasi keselamatan, sama Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus akan mengokohkan engkau dan meneguhkan Anda di atas dasar keselamatanmu. Ada orang-orang di sini yang mulai terganggu hatinya, Anda hambar, Anda kecewa, Anda putus asa, bahkan marah dengan Tuhan. Berhentilah marah, tinggalkan panas hatimu itu, tinggallah di negeri, berlakulah setia. Engkau akan memiliki seluruh negeri itu. Demikianlah janji Tuhan. Kalau Anda hari ini seperti mempertimbangkan, aku mau keluar dari Tuhan, aku mau check out, aku mau eksodus. Ayo urungkan. Bukan karena Tuhan butuh kita loh ya. Kita yang butuh Tuhan. Tuhan tanpa kita, dia tetap bersemayam di sorga. Kita tanpa Tuhan tak akan lihat bintang timur itu, bintang fajar. Kita tidak akan melihat keselamatan jiwa kita. Kita tidak akan melihat sorga. Saya berdoa supaya jangan sampai imanmu gugur, jangan sampai rohmu binasa. Kalau Anda hari ini sudah meninggalkan Tuhan, sudah agak jauh, Anda ada bimbang, ayo bertobat kembali. Saya doakan ya. Dan juga di sini juga ada beberapa orang yang dulu sangat-sangat teguh pada Kristus. Sekarang mulai percaya, Yesus cuma salah satu jalan. Anda berpikiran secara universalis, semua sama saja, semua agama saja. Bertobatlah yang berpikir demikian. We should know better. Kita harus tahu. Kita harus lebih tahu dong. Kita sudah punya firman. Oh, Yesus satu-satunya jalan. Kasih orang lain. Jangan jelekkan kepercayaan orang lain. Jangan pernah menjelekkan agama orang lain. Tapi pegang keyakinanmu. Jangan ragu. Jangan buang itu. Karena itulah jangkar keselamatan. Itulah satu-satunya jalan. Kita harus yakin. Kalau ada di sini yang sudah mundur dari Tuhan, yang udah lari malah dari hadiratnya, letakkan tangan di dada, saya doakan dulu. Mujizat yang nggak nampak itu justru lebih hebat. Mujizat yang diam-diam dalam hati kita. Ketika kita kembali dikalibrasi, masuk kembali ke Kristus, tertanam bersama dengan Dia. Oh haleluya. Tuhan jamah hati yang jauh itu, selamatkan, basuh dengan darah Yesus, ampuni Tuhan. Semua keraguan, kebimbangan, semua hujatan, semua niat untuk meninggalkan Engkau, untuk lari daripadamu, untuk keluar. Aku patahkan setiap spirit yang bekerja atas orang-orang itu. Dalam nama Yesus, sucikan, kuduskan. Aku berdoa supaya orang yang Kau selamatkan tetap akan berada dalam keselamatan itu. Bahkan keselamatan itu menjadi ketopongnya, menjadi baju zirahnya, menjadi ikat pinggangnya, menjadi pedangnya, menjadi kasutnya. Bapa terima kasih. In Jesus name. Saya juga tergerak sekali untuk berdoa bagi Indonesia Timur. Entah kenapa Tuhan taruh di hati saya ini tentang Papua. Saya tidak punya waktu untuk membaca komen-komen banyak. Saya puji Tuhan untuk tim yang sungguh-sungguh membantu saya, membantu kami untuk bisa menjawab satu persatu, mendoakan. Tapi saya selalu mendoakan Anda. Saya lebih banyak pakai waktu saya untuk berdoa bagi Anda daripada browsing. Tapi saya kali ini akan lihat, saya coba nanti akan cek juga. Kalau Anda dari Papua dan Maluku, tolong ini ya, tolong sounding ya, tolong shout out ya. Tolong beritahu Kak, saya dari Maluku, dari Papua. Saya tergerak berdoa untuk Indonesia Timur karena banyak orang yang dicobai, digoda, dan dipancing untuk eksodus.
atau untuk keluar dari Kristus. Jangan ya. Jangan. Yesus itu satu-satunya jalan. Dan dialah harapan. Saya percaya kok, apapun menjadi pergumulanmu secara lokal di sana, itu Tuhan itu lebih besar dari lokal. Tuhan lebih besar dari universal. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Mari, saya doa ya, kita berdoa sama-sama. Supaya anak-anak Tuhan di sana sungguh-sungguh setia, tidak akan menukarkan Kristus dengan siapapun dan dengan apapun. Tuhan, aku berdoa untuk Papua dan Maluku. Aku kok tergerak untuk berdoa bagi mereka. Dalam nama Yesus, kebangunan rohani terjadi, pakai gereja-gerejamu di situ, tak terkecuali GMS di sana. Dalam nama Yesus, aku tengking setiap spirit yang menghasut mereka untuk keluar, apapun caranya, metodenya, aku patahkan spiritnya dalam nama Yesus. Supaya Kristus tetap tinggal dalam hati orang-orang di Maluku dan di Papua. Jadikan mereka bertumbuh anak-anak Tuhan yang sungguh. Bahkan jadikan mereka misionaris. Bukan hanya bertahan penuh. Tapi mereka sungguh-sungguh menjadi alat di tanganmu. Orang-orang lokal yang kau cintai di sana. Hatimu tertanam di situ bersama mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ulurkan tanganmu sekali lagi. Kita akan berdoa sekarang bergandeng tangan untuk mendoakan setiap orang dalam pergumulannya. Dalam nama Yesus, I speak healing. Ucapkan kesembuhan, deklarasikan dengan iman. Terimalah kesembuhan itu dalam nama Yesus. Terimalah kelepasan dari Tuhan. Terimalah mujizatmu dari Tuhan. Semua terobosan yang kau butuhkan, termasuk di dalam hal keuangan, rumah tanggamu. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Ada satu orang yang uratnya putus kata Roh Kudus, Tuhan menyambungnya. Saya melihat satu orang yang kakinya itu ankle atau mata kaki, pergelangan kakinya itu bengkak sekali setelah injury atau setelah operasi atau setelah terluka, kecelakaan dan setelah operasi. Tapi tiba-tiba kempis, saya melihat itu tiba-tiba kempis. Coba Anda lihat, jangan gegabah dibuat lari-lari, tapi coba Anda mulai jalan pelan-pelan. Anda lihat bahwa sakit itu telah pergi dalam nama Yesus. Haleluya, amin.